Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita belajar apa ya? Instalasi dan konfigurasi Agenti gitu aja ya. Apa itu? Share hosting ya? Oh, cPanel ya. Control panel loh, control panel ya. Kalau saya menggunakan Debian 10 ini ya. Debian 10 terus tutorialnya ketik aja di internet ya, install Agenti gitu ya, Debian 10 sembarang ya. Saya pakai yang ini ya, komputer 4 gigs gitu ya, yang atas sendiri ya. Apakah yang atas sendiri itu mesti bisanya ya nggak tahu. Makanya tak coba ini ya. Ini yang nulis Joseph Motai ya, 16 November 2021. Pertama di sini langsung dia jelaskan di update dulu, tapi di sini kan ada sudo ya, berarti dia posisinya dia ini kelihatannya user biasa, makanya dia namanya sudo kan ya. Habis sudo terus dia pilih apt mini upgrade, berarti program yang sudah terinstall di sistem Linux kita di upgrade sama dia gitu. Kalau saya nggak usah lah ya, nggak usah. Terus di restart, habis di upgrade di restart. Kalau saya nggak usah lah, gitu. Soalnya di sini di restart itu soalnya habis di upgrade. Ini kan ada keterangannya, direkomendasikan, disarankan to reboot untuk merestart your server Anda after upgrade, setelah di-upgrade gitu, supaya programnya yang di-upgrade tadi itu berjalan sesuai dengan versinya gitu. Supaya perubahannya ketahuan itu loh. Langsung aja. Ini kan sudah saya update nih. Mana tadi? Ini kan. Ini sudah saya update ya. Terus langkah berikutnya, kalau menurut tutorial ini tutorialnya 2021, sekarang 2022. Apakah masih valid linknya? Ya dicoba gitu ya. Kalau orang ini ngajarinya, kita diminta download file dep-nya. Kalau di Windows kan Excel gitu ya, file Excel. Kalau di sini orang ini kita disuruh download dep-nya. Gitu. Kan kita nggak pernah ya, kita nginstal telnet atau nginstal web server apa aja ini, kita download dulu filenya. File installernya enggak kan, kita kan langsung install gitu aja, misalnya apa C2 seret langsung gitu kan. Selama ini kan kita itu ngerubah reponya, tapi habis diupdate kita install langsung, kita download plus install kan. Pertama kan download dulu, saya terus install itu install. Tapi kalau orang ini loh, orang itu kita diminta download file dep-nya gitu, saya pakai Debian gitu. Tapi downloadnya. Kalau orang ini ya coba aja sih. Endingnya gimana endingnya? Endingnya tampil seperti ini ya. Oke lah, saya coba aja lah. Saya nggak janji berhasil ya. Gitu. Ini saya tanpa persiapan soalnya langsung gitu aja. Nah, ini saya copy mas. Nah, ini saya copy. Berhubung saya pakai Linux yang ada desktopnya, ada grafisnya gini, bisa dipaste. Kalau yang terminal nggak bisa. Lewat putih, Pak. Oh, kalau di remote bisa. Berarti kalau pengen saya dipaste, di remote dulu tapi pakai putih. Tapi kalau langsung nggak bisa. Bisanya pakai desktop. Kalau pakai desktop bisa. Tapi kalau pengen terminal di copy paste dari hostnya ya pakai putih misalkan. Klik kanan paste ya. Nah, dia langsung download ini, tapi ini belum bisa download. Dia lokasinya ada di home Debian. Berarti di sini ada user namanya Debian, dia punya home directory namanya Debian, kan gitu ya. Di sini kita lihat filenya namanya itu Python. Nah, itulah namanya itu Python image. Itu filenya itu namanya ya. Ya udah kita lihat lah. Kita bersihkan dulu, clear ls -min l. Itu ada filenya ya, Python. Oke, kita coba langsung aja. Langkah berikutnya apa ini? Install it. Nah, kita install ini. Oke, kita install. Kita kecilin dulu sini. Saya nyontek nih ya. Kita kecilin. Gambarnya well lagi ya, lonjong-lonjong. Enggak apa-apa sih ya. Yang penting kan bisa install ya. Kita install sekarang. apt. Oh, sebentar. Oh, nggak gitu Pak ya. Sebentar. Dia kalau di sini kita diminta install dulu nih. Berarti untuk buka file ini tadi mas, Python imaging itu butuh tool tambahan. Namanya ini Python Olive file itu. Berarti buat buka file ini loh, Python imaging itu. Kita katanya orang ini balik lagi, kita butuh install dulu paket atau program namanya Python Olive. Iya, kalau menurut orang ini loh ya.
Saya nurut ini aja, saya ikutin ini. Install min y. Saya nggak, orang ini nggak pakai min y, saya pakai min y aja ya. Soalnya kalau nggak pakai min y nanti are you sure? Do you want continue? Yes, ya. Python, besar kecil pengaruh ini boleh. Python min, apalagi salah huruf ya. Oleh file. Ini nggak bisa tekan tab, nggak bisa. Soalnya kan belum ada bener. Python, tulisannya keliru pak. Python, Python pil. Lah, apakah Python O level dan Python pil ada dua program ternyata, Python O level sama Python pil. Apakah ini tuh ada di reponya Kartolo? Belum tentu. Gitu. Coba aja lah ya. Nah, kalau ini ada berarti. Soalnya kadang-kadang antara repo satu dengan yang lain itu beda-beda. Misalkan, oh enakan Kartolo lengkap daripada yang kambing. Oh enggak, enakan kambing lebih lengkap daripada yang kebum yang sembarang. Sembarang, penting sing di sing kentek ya. Kan pilihan ya, pakai yang mana? Apakah harus Kartolo, Pak? Ya enggak. Saya milih Kartolo soalnya yang terdekat Kartolo. Servernya lo ya. Gitu. Lanjut. Sekarang baru kita install. Orang ini balik lagi, orang ini yang buat tutorial ini dia nginstalnya pakai DPKG. Kalau kita kan instalnya pakai apt-min-get gitu ya. Kalau orang ini instalnya pakai DPKG. DPKG itu biasanya digunakan untuk program-program yang program-program yang installernya bentuknya RPM atau dep. Berarti download dulu programnya baru diinstal, itu biasanya pakai DPKG. Tapi kalau langsung kayak praktek kita biasanya itu kan langsung ya apa aja. Itu langsung gitu. DPKG itu dependensi paket kepanjangannya. Min i itu install. Nah, ini bisa di-tab, ini bisa Python. Nah, ini bisa di-tab. Yang kita download tadi lo pakai yang atas tadi lo widget. Gitu. Enter, jret. Udah selesai misalnya. Udah selesai. Kalau di sini versi 4113 ini 4113 build 2. Ini update-annya ya, ada build 2-nya. Lanjut langkah yang ketiga. Ini ada berapa langkah? Cuman 4 langkah udah berhasil kan. Keren deh. Semoga aja gak ada error ya. Coba ya langkah 3. Tambahkan agenti apt repository on Debian 10. Berarti di sini tak besarin lah. Nah, nano spasi /etc apt source.lib. Di sini di file ini. Tapi di situ nggak dijelaskan ya. Di sini itu kan hanya ada 3 baris ya. Yang ini apa ini mas, buster update sama security, iya kan, 3 baris yang hijau-hijau tuh mas. Nah kita diminta nambahin 1 baris lagi. Ada belum tahu saya, ada 4 ini nambahin kok judulnya ini kok dep HTTP ini. Yang echo ini. Enggak, echo itu salah satu perintah untuk nginjek. Berarti misalkan kalau kita mau apa mas, mau buat file, mau ngisi file kan dibuka dulu, misalkan level notepad, surat undangan. Saya pengen dalamnya tak tambah tulisan, otomatis kan filenya dibuka dulu, baru diketik judulnya, baru disimpan kan gitu ya. Kalau di Linux dia punya tool punya perintah namanya echo. Echo itu dia bisa masukkan kata di dalam file tag ya, bukan file gambar, file tag. Misalkan tagnya itu isinya cuma 3 tadi kan, hijau tadi loh. Tak tambahi kira iso. Kata buka loh Pak ya, iya iso. Ya perintah apa Pak? Echo. Berarti kalau ada pertanyaan, perintah yang digunakan untuk memasukkan file secara langsung tanpa membuka file, ya echo salah satunya loh ya. Gitu. Tapi masih ada banyak selain ini. Linux itu Linux ya Pak. Gitu. Saya saja belum hatam belajar. Gitu. Ya, makanya ya tergantung balik mana ya, tergantung wong. Guys ya masih dia ya masih ya. Jam ini. Next. Aslinya ono guide-nya, ada apa? Tutorial misalnya ya. Baik, misalkan ini berhasil pun. Ya maklum mau Pak Iyan tutorial. Maklum bukan hebat Pak Iyan, bukan. Mau ono tutorial. Saya kan tinggal nuntut tutorial ya. Gitu. Kecuali kalau trouble berarti baru skill kita tampil. Tapi kalau ngomong petunjuk Pak mesti aja. Wajar, berarti berhasil tuh wajar. Sama berlaku ke orang lain, ke siswa. Siswa itu sudah ada videonya loh. Saya loh ya.
Saya kalau ngajar ada videonya loh, tak rekam loh. Ya kan ada videonya kan. Terus contohan juga apa-apa loh. Tugas saya contohan enggak apa-apa. Buka internet enggak apa-apa loh. Cuman arah ya akhirnya enggak iso ya. Akhirnya wedi, bingung trouble masih. Ya ini ujian UKK, aja bingung. Sampai harus bisa buktikan loh Mas Yoga, Mas Niam. Buktikan secara mental bebannya lebih berat sampean. Sekarang kita install dulu. File ini berarti untuk jalankan dua makhluk ini, Mas. Kita butuh makhluk lagi, butuh tool lagi, butuh program lagi jenengi GNUPG2. Program meneh. Ya Bapak ya diinstal Pak. Lah apa klik kanan, copy, paste. Tutupin dhisik Pak ya. Ini masih 3 baris ya. Paste lagi, klik kanan, paste. Enter Pak ya. Iya. Dia nginstalnya downloadnya dari Arsolo. Gitu. Ayo nginstal. Terus nginstal. Nginstal harus lancar, set gitu. Langkah berikutnya kita baru download lagi. Kalau itu nginstal ya, nginstal program iki download. Download apa Pak? Download key-nya. Kuncinya. Key-nya buat ini ke agente. Download key-nya. Klik kanan, salin, paste. Bersihkan layarnya dulu. Klik kanan, paste. Enter. Nah, gini. Nah, sudah selesai key-nya. Sudah selesai key-nya. Key-nya namanya apa key-nya ya? Key-nya hah? Bukan, Wikit itu program untuk download. Tapi basisnya itu apa? Basisnya apa, Mas? Command line, konsol, terminal. Kalau kita downloadnya kan IDM dulu ya biasanya. Ini enggak kalau di downloadnya salah satunya pakai Wikit atau biasanya pakai CURL, CURL itu. Oh iya, Pak. Biasanya itu biasanya. Kalau bedanya aku enggak paham. Delok internet aja. CURL versus anu. Iki file jenenge apa file ya? Jenenge oh diidun paling ya file ya. Iki key-nya ini, Mas. Bisa berhasil ya, ini kan berhasil kan ya, 100% kan ya. Saving to SDT out. Iki file disimpan dok gini. Nih, sebelah lah, ini key-nya ya. Langkah berikutnya kita injek. Diinjek plus di sini ada file namanya agenti.list. Gitu. Di sini ada pipeline kan, berarti di Debian itu, di Linux ya nggak jadi Debian, pokoknya di Linux itu kita bisa menggabungkan lebih dari satu perintah. Ditambahi apa Pak? Ditambahi pipeline, garis tegak itu. Di Korea Enter kan ada garis tegak ya. Jadi habis perintah ini, perintah apa lagi itu bisa langsung disambung bisa. Tuh, jadi kita copy lah ya, kita bersihkan layarnya, paste lagi, klik kanan paste. Gitu. Perintah yang pertama adalah nginjek file baris, nanti ada satu baris di jerone file apa? Source list itu jenenge repo agente. Gitu. Enter. Wes. Oke, nih Mas, enable to resolve host server ihya. No ada hostname, dep repo main depend. Oh. Nah, ini enable berarti salah sebentar. Ini kita harus menyesuaikan sama hostname-nya Pak ya, benar. Di sini peringatannya enable to resolve host server min ihya. Hostname. Debian main dep. Repo agenti. Debian main Debian. Main server ihya. Benar nggak ya? Coba lah. Nyot. Nano spasi slash etc apt nano spasi slash etc apt source list agenti. Oh. Nah, ini jenenge apa iki masalah ya? Sebentar iki jenenge apa iki? Iki yang curiga di sininya. Jadi kan injek kan ya? Sebentar. Di sini keterangannya cuma gini aja. Kamu bisa memilih install agenti versi 2 atau versi 1. This guide installation of Debian. Instalasi ini menggunakan
Agentivity 2 on Debian ini. Main Debian. Sebentar, saya buat pembanding. Hello. Main itu maksudnya apa? Main. Hostname-nya apa? Soalnya di sini nggak dikasih keterangan. Ini main itu diganti apa? Ini webnya ada lagunya ternyata. Ada, sebentar. Set. Bukan. Kartolo, bukan. Terus. Nah, ini dia pakai curl. CURL ya, downloadnya ya. Terus. Dia pakai GitHub, install bash. Wow, beda nih. Caranya beda. Terus network interface. Terus. Oh, beda nih. Beda. Bentar. Ini tak rekam nggak apa-apa ya? Errornya tak rekam ya? Oke, sebentar. Ini install SH. Oke, coba. Saya pakai cara inilah. Berarti saya nggak pakai cara ini ya. Dia ada main-mainnya ini kan ya. Pakai cool. Enggak, pakai reponya beda. Ini kan reponya beda ini. Ini ada main-mainnya nih. Coba pakai cara inilah. Update. Saya pakai GitHub. Oh, ini pakai cool ya. Dia downloadnya pakai cool. Ya wes, kita install dulu coolnya ya. Sebentar, kita install dulu. Berarti ini keluar dulu F2 nano. Ini kita hapus dulu. Kita masuk ke etc apt enter ls spasi min l. Di situ ada file namanya cd dulu Pak, cd sourcelist.d ls spasi min l. Nah, ini kita hapus rm spasi. Bisa nggak ya? Saya coba aja. Saya penasaran nih. Sebentar Pak, saya nggak seru kalau pakai ini. Saya penasarannya ini. Penasarannya gini loh. Lah, klik kanan ini. Ngajarinnya nggak lengkap. Ini apaan? Ini dulu lah. Terus. Oke, benar. Oh, ini ngambil dari sono ini. Orang ini, Bob Cares ini, situs ini, ngambil dari sini, dari Computing for Geeks ini. Sama. Iya, cuma ini gak ada gambar ya orang ini. Ini main-main maksudnya apa? Sebentar kamu tak selingkuhin dulu. Set. Yang ini apaan? Eko, benar. Terus main-main itu apaan? Tambahkan Debian, main Debian. Masukkan ke sini. Ini coba ya. Coba inilah. Iyalah, cobalah. Coba F2. Ini hapus dulu lah. RM agent. LS. Hilang. Set. Set. Clear. Klik kanan pas. Masukkan ini ya. Coba sih mau nggak ya? Oke, pinter men. Nano /etc apt sourcelist. Nah, itu ada tambah satu tuh bawah tuh ya. Tapi saya masih ragu ini. Ada main-main. Biasanya kan kalau atasnya kan main contrib ya. Itu main Debian. Coba dulu Pak ya. Jadinya berhasil. Kalau diupdate gini nggak muncul violet atau error, berarti berhasil.
Kita lihat, nah, bentar, bukan Kartolo, yang bawah itu loh. Oh mau ya mas, pinter men, mau ya mas. Itu get itu mau gitu pak. Gitu, oke pinter. Nah, oh pakai ini, Mas. Ini saya ambil dari situs resminya nih mas. support.agendi.org. Oh ini manual mas, berarti cara saya itu cara manual. Kalau yang orang ini, orang mana orang ini tuh? Orang ini, yang ini pakai Ubuntu orangnya mas. Yang Touchmin, dia tuh pakai otomatis. Ini mas, quick automatic install gitu. Berarti ini pengalaman buat saya. Berarti kalau ada yang tanya ke sampean, install Agendi itu gimana? Pengennya manual atau otomatis gitu. Kalau manual ya ribetnya seperti ini, download dulu key-nya, terus nginjek dulu ke repo-nya, terus diupdate, ini update, terus diinstal. Kalau mau dua perintah langsung bisa pakai ini juga mas, dan ini mas, ini loh, bisa ini mas. Ya, tadi kan pakai pipeline ya, ini bisa pakai ini, bisa pakai gini, tambah mini tapi ya, supaya nggak pakai tekan Y ya, enter. Dia ngupdate dulu baru nginstal dia. Nah ini dia nginstal nih, nginstal. Enak ini ya, ini saya dapat tambahan ilmu dari sampean kalian ya. Terus pak, bentar, dia nginstal kan ya, oke ini masih ngerekam. Sudah 144 MB, ini full HD, full HD nanti 1024 itu. Terus pak di restart menurut situsnya lo ya, di restart itu, iya dituruti aja di restart gitu. Enak ini ya, sama saya nggak sempet ini mas, saya masih ngarep nilai gitu kan, guru kalau yang ngarep nilai. Iya, saya kalau bentar deh, kita rekam gini aja. Saya kalau ngupdate, saya kalau buat YouTube ya pas ngajar itu kan. Saya di rumah, saya bukan YouTuber boleh. Di rumah kan nggak tutorial opong ya. Enggak, ya pas ngajar, pas ada pertanyaan gini. Itu. Lah ini dikasih tahu kita tuh. Nanti ngaksesnya belakangnya tambah port 80 bisa dirubah sih. Itu defaultnya ini ya 80. Terus username-nya root, passwordnya admin. Ya kan ya. Udah di restart. Restart. Saya pakai SAS EDC, SAS ini juga apa-apa ya. Nah, sekarang dicoba. Supaya ya nyoba toko klien langsung ya. Toko klien lah ya, nyobain. Toko klien itu berarti ini IP-nya berapa, Pak? Iya, pinter sampai IP-nya berapa? 192.168.200.253. Siap. Berarti kita masuk ke sini, kita ping dulu, kita pastikan dulu connect. 192.168.200 hello. Apa sih ngajari kayak koma? Titik 168.200.253. Ini IP-nya Linux. Linux itu biasanya cirinya TTL-nya, belakangnya itu loh, TTL-nya itu. Itu 64 kalau Linux. Kalau Linux ya. Itu. Clear, clear. CLS gitu ya. Sekarang kita coba langsung di sini. Buka tab baru, new tab. Ketika aja IP-nya Linux saya, Linux sampean maksudnya. 192.168. Ini soalnya line card-nya Linux saya bridge. Iya, apakah misalkan ada lihat tutorial saya ini gitu ya. Lihat tutorial, oh Pak, iya itu ternyata tutorial boke itu iki Linux iki dok ini ada terbit banyak aku enggak. Tergantung pasangan nih, Mas. Tergantung pasangan nih. Sampean klien ini apa? Klien ini pakai OS-nya di mana gitu. Di dalam tutorial box apa di luar apa gimana? Walaupun klien saya pakai Windows saya aslinya ya tak bridge atau tak kayak host only ya kan. Sampean gawe internet network ya gak apa-apa ya. Yang efek. Next. 192.168.200.253. Titik 2 Jolali Pak ya. Iya benar. Portnya 8000. Slash. Kalau lagi lokal. Enter. Nah, kan nggak berhasil kan? Nggak berhasil ini. Nggak berhasil nggak tampil. Seharusnya tampil seharusnya. Kenapa nggak berhasil? Sebentar. Nggak berhasilnya soalnya 200.253. Ini 8000 ya. Pinter sampean. Nggak berhasilnya karena ini HTTPS. Nah, iya pinter sampean, pinter. Tambahin dulu deh. Klik tambahannya https:// enter. Jerat ono peringatan. Nah, ini. Klik detail. Ini saya menggunakan saya tampilan gini soalnya kadang-kadang ada yang pakai Chrome, ada yang pakai Firefox gitu ya. Saya menggunakan Chrome versinya yang terbaru. 1.08. Tampilan ini penampakan ini kiling ini. Gak apa-apa, gak coba di
Ini diklik detail, di sini ada peringatan. Oh, ini dia butuh SSL nih ya. SSL nih arah ya. Cara nih Pak ya, gini, saya coba pakai Microsoft Edge ya. Coba dulu. 192.168.253.2 80.000 ya. Tapi depannya HTTPS. HTTPS://2 double slash detail. Support protokol. Wih, ya support protokolnya ya. Sebentar, supaya nggak fitnah. Saya buka pakai server sendiri ya. Dibuka sendiri Pak, dicoba dulu di servernya Pak. Iya wis. 192.168.253.280./HTTPS Pak. HTTPS://2// Tampilannya gimana? Oke, enable. Oh, ini ya. Enable TLS 1011. Nah, ini bisa bantu kita nanti. Mau nggak? Oh, pinter sampean. Masuk ke sini advance. Masuk sini. Accept risk continue. Kita coba lah. Oke, pinter sampai tadi bisa. Berarti ini kita butuh, ya kita masukkan dulu lah. Username-nya apa tadi? root sama admin password. Iya, itu ya. Nggak ngerti aku lah. Sampai lebih pinter boleh. Root sama admin. Root. Admin. Jadi nggak sampai sedino. Kalau misal pakai W3F bisa nggak? Masalahnya kalau dibuka dari konsol kan kalau menu nih, maksudnya kalau menu nih kayak apa ya? Tulisan tok, Pak, teks tok gitu. Tambah bingung. Nah, saya tambah bingung saya. Nah, ini udah tampil ini. Kok putihan, Pak? Nggak ngerti, coba ya refresh. Ini masalahnya di HTTPS-nya. Apa tampilan ini? Kok gini, Dok? Ini masalahnya di HTTPS-nya, Pak ya. Back permission intinya harus berhasil Pak ya ini Pak ya. Tapi masalahnya di klien kan ya. Iya apa ya? Seharusnya tampil seharusnya Mas. Lockout Pak. Nah dari sini kan berhasil aja nih. Si nyoba lu kira penasaran gak bisa lo gini ya. Slash. Nggak mau. HTTPS. Nggak mau ya. Harus muncul Mas. Harus muncul. Iya. Pintar sih. Nggak muncul kenapa ya muncul ya? HTTPS bener loh ya 8.000. Root admin. Iya loh sebenarnya. 253 ya. Slot HTTPS. Slot. Situasi tidak tepat. Error mismatch. SSL. Oh iki ono iki ya. Gimana ya? Oke. Masalahnya ini dia harus connect internet ya. Kita nginstalnya gimana ya? Nginstal SSL-nya gimana? Oh iya, disable dulu ya. Oh, nggak Google, nggak Microsoft, disable dulu RC 4-nya. Ya apa caranya? Nah, ini butuhnya connect internet gini. Security researcher, Google, Microsoft recommended so you can search. Allahu Akbar. Cara matikan gimana? Wow, nggak bicaranya ini Pak. Nggak caranya ini ya. Ada, sebentar. Ada nggak cara lain ya? Disable SSL Chrome. Oh, nggak ya? Ignore nggak ya? Ignore ya. Chrome disable aja.
Coba sih. Ini kita nih keling anu Mas, apa jenis ANBK itu Mas program. Oh, pinter sampean. Iki tambah di copy aja Mas. Iki di copy ngene aja, pinter sampean, pinter. Sip. Sik. Aja kakean spasi, Pak. Copy. Iki ditutup lan, Mbak. Ah, ngene ngarai. Gawe ngene ae. Gak iso ya. Ya apa ya? Iso enggak ya? Mbur ini ditambahin mbur ini. Set. Ngefek gak? Continue. Ngefek gak? Oke, coba aja ngefek gak? HTTPS titik 2 192 168 200 253 titik 2 8000 slash detail. Ternyata nggak ngefek. Klien dan server tidak mendukung versi protokol umum Keeper Suite. Tak mendukung. Kedukuran versi boleh ya. Ya apa caranya mendukung ya? SSL Agenti problem. Oh update, update Pak ya, gak diwoco sih. Gede kali gak apa-apa wis. Hello, I have error. Iya. Lewis kamu agennya. Oke, kita lihat versi agentinya. Versi agenti. Oke, kita coba ini ya. Quorum titik 2/flex. Tapi ini kalau dicoba di komputer sampean belum tentu seperti saya kok. Bisa-bisa lo berhasil Pak. Gak pakai gini-gini berhasil Pak gitu. Bisa juga. Ini iya, mungkin laptop saya apa ya? Terlalu kakean settingan paling-paling Terus kita cari TLS. Oke, kita cari TLS. Oke, terus set the TLS support to enable. Oh. Enable. TLS. Set enable. Oh, iki dah. Cobalah enable kabel lah. Relaunch. Wih. Wow. Iki diklik JavaScript font penggunaan prompt konten blokir konten tidak aman izinkan lapo suwen augmented pihak ketiga izinkan div izinkan apa Mas? SSL TLS SSL bukan available Kalau pakai terminal hasilnya gini W3M 192.168.200.253.2 kebanyakan sorry guys. Quit W3M nggak mau. Soalnya bentar, nggak mau soalnya W3M. W3M nggak mau W3M. apt install links min y ya links https 192.168.200.253.2 oh ini loh apa butuh sertifikat yes do you want to connect anyway yes benar username root password admin ya admin. Oh nggak enter ini ya.
login Pak ya. Root, enter, admin, enter. Pindah nggak ya Bang? Tag field. Ini repotnya gawe teks. Root, admin, iya. Pindah nggak apa enter, pindah ya. Oh iya, enter. Oh pindah nggak kita. Root, enter, admin. Deh. Pindah biar pindah. Quit. Control X. Quit. Chrome TLS enforce deprecated. Klik disable. Oh, nggak semuanya di enable Pak Ihya. Nggak semuanya di enable Pak Ihya. Iki terus ini mang. TLS available enforce deprecation. TLS. Kak ono ini versi lawas boleh. Apa lagi? Encrypt relaunch. Ya bu ya. Browser liane enggak ya? Browser yang jadul. Saya coba sih. Nyobain kayak Opera ya. Browser sih nggak tahu payu. Download Opera. Download. Ini connect ya apa ya? Kok lemot. Cek ISP. Telkom loh. Kok 62? Nah dicoba dok. Linux emang. Gelem ya nyoba ya. Oh iki ya settingan ya. Internet properties. Oh gini ya. Ini masuk ke setting. Cari internet properties. Internet properties. Properties. Apa namanya jadi? Internet properties ya. Internet option. Wow, menu ini beda menu ini. Sistem ya. Ini aja suwen. Internet. Lagi. Menu ini suwe menu ini. Masuk ke konten, masuk ke set, masuk ke advance. Lah iki dolek nduk kene. Iki. Use SSL. Iki diaktifno. Apply, oke. Terus Pak. Refresh. HTTPS. Detail. Ini loh unsupport protokol ya. Gitu. Aku curiga dok. Agent ini. Disable quick on, disable bareng. Quick. Oh, no, coba. Namanya coba. Quick. Oh, ini loh. Disable.
relaunch. Ayo. Mau nggak ya? Mau ya? Nggak mau. Opera, apakah kamu sudah selesai? Udah. Diinstal. Hapus. Tutup. Save. Mana ya? Oh. Serut. Tut. Mana ya? Gawe www main browser https://192.168.200.253.280. Hello 253 hello 253.28000. Udah enter. Yes. Root admin ini salah. Oke. Jadi apa sih? Admin. Sorry. Root ya? Root. Pindahin gawe mana ke bawah. Admin. Enter. Iso nggak gawe iki? Oh gini loh. Tak bisa itu kudu gawe apa mas? Grafis maksudnya gitu loh. Coba inilah 192 168 200 253 8000 slash enter. Oke, nggak mau soalnya ini belum HTTPS. Sekarang tambah di depannya HTTPS. Belum nggak? Oh, support. SSL-nya support. Agentinya kenapa kamu agenti? Salahnya di agenti nih, si agentinya masalahnya. Ini saya pakai Linux Mint ya, kliennya 200.253. Servernya tadi kan 253 ya, replay. Sini browsernya pakai apa? Linux Mint. Pakai internet, pakai Firefox web browser. Buka-buka kena ya. Soalnya kalau kita teruskan SSL panjang ceritanya SSL itu. Gitu, dalam. Nah, ini kan HTTPS ya. Tak ganti nih, ini YouTube nih. Tak ganti ke 192.168.200.253.28000. Enter. Apakah sama hasilnya? Kita coba. Satu keluarkan nama akun YouTube ya. Oh, kita lihat. Situs web ini mungkin tidak mendukung protokol TLS Transport Layer Secure 1.2 yang merupakan versi minimum yang didukung oleh Firefox. Halo, nggak didukung ternyata. TLS 1.2. Wow, nggak didukung. Ini loh, webnya ini itu menggunakan TLS di bawahnya versi ini. Situs web ini mungkin tidak mendukung protokol TLS 1.2 yang merupakan versi minimum yang didukung oleh yang lain. Klik internet gawe hack chat. Ya apa ya? Firefox nggak kelem ya? Nggak mau. Ya Ubuntu sekarang. Matikan. Pakai Ubuntu. Nah, tujuannya VirtualBox kan gini, nyoba gini. Ubuntu versi 22. Ini
yang ini aja lah ya. Oh, pakai Windows 11 ya. Windows 11. Windows 11 lah, coba Windows 11. Gila, ini ya. Ini pakai cara yang kedua ini. Logit ini tadi, pakai otomatis tadi loh. Efek enggak ya? Wah, ini install ya. Bash.install sh. Terus sambil nunggu ini kita cek mention, oke. Tutup. Oke. Oke, sudah. Enable install thread. Mari. Thread. Ya, oke. Kita lihat di akhirnya nanti ada keterangannya bahwa alamatnya ini gitu. Belum, masih download. Terus yang terakhir di restart. Udah, cuma gitu aja. Cara restartnya ini sistem GTS start. Cara stopnya ini, cara restartnya ini. Terus udah diakses. Coba. Dia lagi nginstal Python ukurannya 48 MB. Masih proses. Root admin. Bener nggak ya? Enter. Ketok bener ya, loading ya set. Ketok aneh. Oh, iki password Pak ya. Password iki password. Password apa ya password? Delok piye entuk. Oh, ini paling ya. Login with your root password. Oh. Password itu kok root Debian Pak ya? Debian. Iso ya. Oh iya. Simpan. Loh iki tadi wis. Nah, ini. Berarti caranya tadi pakai yang ini loh. Pakai yang attachment, pakai yang otomatis. Nah ya, pakai yang attachment ini. Gitu. Cuman yang lama itu di sini, Mas. Diinstal ini. Pertama dia tuh deteksi OS-nya apa, distro-nya apa, enabling ini dulu terus. Tadi di video saya tadi ada kok. Installing script terakhir ini installing script terus complete, terus kita dikasih tahu. Ini loh aksesnya, terus loginnya menggunakan password terutama biasa. Terus balik itu dilihat statusnya. Kalau error kayak saya tadi di restart di sini, di restart. Udah cuma itu aja, udah muncul. Loh. Ini hasilnya, iya kan? Pluginnya apa? Ini harus super user ini. Saya kan belum super user, ini kan tadi usernya namanya Debian kan? Ini kan nggak bisa ya, pluginnya ini ada peringatannya super useran ya. Saya coba ya, saya logout, saya masuk ke root. Huruf kecil, passwordnya 1 kalau saya loh. Gitu. Masuk plugin, simpan. Ini pluginnya. Setting ya, ini tinggal dioprek. Ya kan? Tinggal dioprek. Gitu. Ini yang panel ya, servisnya. Gitu. Ini kalau sampai udah tahu seperti ini, saya ngejakannya lebih cepat. Dalam artian nggak kayak saya tadi. Saya tadi itu kan Mas, apa jenis Mas? Nyoba kan. Nyoba itu yang tadi loh, Agenti. Oh, ini Mas, ternyata ini yang cara otomatis, quick automatic. Yang manual. Saya pakai yang manual, repo mau Mas ya. Tapi hasilnya seperti tadi. Jadi dia terkendala di kalau saya loh ya. Terkendala di SSL. Di apa ngarani? Bahasa keren SSL apa ngarani? Oh, ngarani. SSL itu kan secure support layer ya, kepanjangan itu terkendala di SSL-nya. Kalau pakai cara manual lo ya. Tapi kalau pakai cara yang ini, pakai GitHub ini Mas. Yang ini tutorialnya kan ini Mas. Touch admin ini loh Mas. Ini linknya nih. Ketik aja di Google. Ini Bang. Ini install Agenti Debian 10, saya pilih yang ini. That's mean how to install Agenti control panel in Debian on Ubuntu. Dia nguploadnya postingannya ini 25 Agustus 2022. Nanti ada seperti ini. Kalau nggak tahu bahasanya ya pakai Google Translate ini loh. Pakai extension. Nah ini bahasa Indonesia. Gitu. Ya harus mulai internet. Gitu. Ini sama, ini sudah jadi kok lo, udah jadi.
Ini kalau diakses pakai browser yang lain ya bisa. Misalkan saya pakai ini bisa nggak pakai SSL-an. Ketika jadi ini 192.168.200.253.2 Enter itu masih muncul. Oh iya kan? Dibuka pakai HP pun bisa, Mas. Gitu. Dibuka pakai HP. Nah, kalau dibuka pakai HP, HP-nya saya remote dari sini bisa. Berarti saya di sini saya aktifkan programnya namanya screen ini. HP saya tak buka dari sini, tapi hanya baca aja. Laptop saya hanya baca. Berarti tak buka pakai sinilah. Nah, ini tak ketik di sinilah. Mana ya? Inilah. IP-nya ini. Ini kan ada IP-nya 40. Ini konek kemana ini? Coba lah. 40.40.40.254. Iya. Titik 2 80. Enter. Nah, ini tampilan HP saya. Ini saya start dulu. Start. Mana startku ya? Start itu mana ya? Start. Nah, ini HP saya ini tampil, ini kan tampilan. Nah, di sini saya coba, misalkan saya bukanya pakai browser saya di sini. Ini soalnya saya pakai ini sekarang waktunya rotipan. Semua guru wajib ikut. Kalau nggak ikut potong gaji. Ini misalkan 192. Nah, ini saya telepon sebentar deh. 192 168 200 253. Jadi 2 8000. Iya, enter. Bisa dari sini. Loh, saya coba ya. Loh, tampilkan ya. Username-nya root. Password-nya 1. Login. Kalau Linux sampai sesuaikan. Bisa. Selama kita udah connect, diakses dari mana untuk pakai tablet sampean, simpan kan. Ini kan server Ihya ini. Udah seperti itu. Satu koneksi. Ini kan ke situ. Ini IP-nya 192.168, tapi di situ kan satu router kan. Satu router meskipun ini beda IP bisa. Ini kan IP-nya 4040. Berarti IP-nya HP saya ini IP-nya 4040. Ngeceknya dari mana, Pak? Berhubung program pingtunnya udah hapus. Ngeceknya ya biasa pakai pengaturan kayak di sini. Ini IP-nya 4040 ini. Ini loh ya, 40.40.40.254. Linux saya IP-nya 192.168. Bisa connect, Pak? Bisa, soalnya satu router. Kalau satu router nggak usah static routing, dynamic routing, OSPF nggak usah. Kalau satu router loh ya. Kalau beda router kayak kenapa kok di ujian kok ada OSPF? Soalnya beda router antara sampean sama saya kan beda router. Itu jaringan saya sama jaringan sampean kan beda router. Makanya kalau komputer saya bisa connect komputer sampean ya harus di routing gitu. Ya ini udah berhasil ya. Udah berhasil. Nanti kalau ada trouble ya sharing-sharing lagi.